A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadra Sayyidina Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani radhiyallahu anhu wa ila hadra Nawawi bin Umar al-Jawi radhiyallahu anhu khususan ala masyayikhina Abdul Qasim bin Qaisan lahum maghfirah wa rahmah wa afiyah khususan lahum maghfirah wa rahmah wa afiyah syawanillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hubbu ahlil baiti qala Allah ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa hubbu ahlil baiti lan demen ahlil bait. Wa hubbu ahlil baiti lan demen ahlil bait. Di samping takdim kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengikuti jejak laku lampah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun gak cuman itu saja. Artinya kalau kita memang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus mencintai keluarganya Nabi. Qala dawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la as'alukum. Qul ngucapa sapa sira Muhammad. Qul ngucapa sapa sira Muhammad. La as'alukum ajan jaluk sopo ulang. La as'alukum orang jaluk sopo isun ing sira. Orang jaluk sopo isun ing sira alaihi ingatase tablik. Alaihi ingatase tablik. Opo ajron? Ajron ing upah illal mawaddata angin demeni fil qurba ing dalem kerabate isu. Atas apa yang sudah disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, teruntuk semuanya, teruntuk seluruh makhluk, nyatanya Kanjeng Nabi Muhammad tidaklah meminta apapun kecuali satu: cintailah keluarganya Nabi. Nah, itu saja enggak.
rasa cinta itu hakikatnya harus mengikuti apa yang menjadi tindak tanduknya seseorang yang dicintai. Akan tetapi ketika tidak keluar daripada ranah syariat, kalaupun keluar makanya jangan diikuti. Gitu. Salah satu yang masyhur keluarganya Nabi pada zaman sekarang seperti para habaib, lalu kemudian juga para sayyid, terus juga syarif kan gitu. Nah seperti laku lampanya Sunan Gunung Jati, nah itu beliau keturunannya, makanya disebut syarif. Berikut juga orang-orang yang seketurunan seperti guru-guru yang ada di Buntet, di Gedongan, Kempes juga sama itu semuanya syarif sebenarnya, karena melalui jalur keturunannya Sunan Gunung Jati. Nah itu patut untuk dicintai, patut untuk dicintai tanpa kecuali. Nah akan tetapi diikutinya ketika memang tidak keluar dari syariat maka boleh. Akan tetapi ketika keluar dari syariat ya jangan diikuti. Paham ya? Nah, wa hubbul ansori lan demen sahabat kang bangsa Ansor. Wa hubbul ansori lan demen sahabat kang bangsa Ansor. Bukan Ansor Banser. Ansor Banser beda. Jadi kalangan sahabat yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi, maka pun harus kita cintai. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam satu makalah Rasul kita bersabda, ayatul imani utawi tetengere iman, ciri-ciri pada keimanan yang ada di dalam diri seseorang, iku hubbul ansori, demen sahabat kang bangsa Ansor. Mencintai, demeni, tidak membenci kalangan-kalangan Ansoriyah. Wa ayatun nifaqi utawi tetengere wong munafik. Nah, ini. Wa ayatun nifaqi utawi tetengere wong munafik. Iku bugdul ansori, wa ayatun nifaqi utawi tetengere wong munafik iku bugdul ansori, sengit atau nyengiti sahabat kang bangsa Ansor, membenci kalangan-kalangan Ansoriyah. Itu ciri daripada kemunafikan. Dia mengaku Islam, nyatanya dia sendiri tidak mengakui keislaman seseorang. Itu namanya kemunafikan. Nah, orang yang seperti itu tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna. Nah itu kan gak ada. Kalangan Ansor kan dulu zamannya Kanjeng Nabi. Gambaran sekarang sih bagaimana? Wa'lam lan warwa sapa sira annakullaman. Wa'lam lan warwa sapa sira annakullaman. Wa'lam lan warwa sapa sira annakullaman. Ing sak temene saban-saban wong, nasara kang nulungi sapa wong, nasara kang nulung sapa wong, nasara kang nulung sapa wong
dinallahi ing agamane Gusti Allah. Orang-orang yang menolong agama-agamanya Allah, yaitu sebenarnya sama dengan kalangan sahabat-sahabat Ansor. Fi ayyi zamanin ing dalam endi-endine zaman. Fi ayyi zamanin ing dalam endi-endine mangsa, waktu, zaman sama saja. Fi ayyi zamanin ing dalam endi-endine zaman. Kana kang ana opo zaman, kana kang ana sopo zaman, iku fahuwa mangka utawi wong, iku fahuwa mangka utawi wong, iku minal ansori saking kalangan Ansor. Jadi orang-orang yang menolong agamanya Allah ya sama nyatanya dengan kalangan sahabat Ansor. Berarti mereka patut untuk kita cintai, seperti para kiai, para ulama, para ustadz-ustadz, orang-orang lah yang sekiranya dia itu himmahnya besar di dalam mensiarkan agama dan menghidupkan agama, maka patut untuk kita mencintai mereka. Lantaran apa? Karena mereka wahwa utawi wong iku dakhilun kalebu fi hadal hadisi ing dalam ikilah hadis. Nyatanya orang-orang yang seperti itu masuk di dalam jajaran hadis tersebut, di mana Nabi menyuruh kita semua untuk mencintai kalangan-kalangan Ansor. Makanya wajar kalau para ulama, para kiai begitu sangat dihormati, begitu sangat ditaati. Akan tetapi paling yang datang sebuah pertanyaan, ulama yang bagaimana, kiai yang bagaimana, ustadz yang bagaimana, dan orang-orang yang menghidupkan agama seperti apa. Ini yang jadi masalah seperti itu. Contoh saja, zaman sekarang begitu banyak fitnah, sehingga ketika masjid sudah terbangun, nah padahal tidak ada gaji, ya kan? Tidak ada gaji, tapi pemilihan ketua DKM begitu ricuh, begitu risuh, begitu ribut. Nah, dengan niat mungkin secara dohiriyah dipandang karena punya keinginan untuk menghidupkan apa tadi? Agama. Nyatanya itu dengan keegoisan mereka. Makanya Imam Ghazali mengatakan, jadilah kita itu kalau bisa sebagai pendukung. Nah, itu memang kemampuan kita. Ketika orang lain mau, silahkan, tinggal kita dukung dengan sekemampuan kita. Bukan kita malah merebut dan berebut. Nah, ini yang salah. Nah, niat secara dohiriyah untuk menghidupkan agama, tapi yang ada nyatanya hanya menghidupkan nafsu amarah, nafsu emosi, nafsu keegoisan. Na'udzubillah. Nah, orang-orang yang seperti itu agak bingung, apakah memang mereka masuk kalangan Ansor atau tidak. Nah, kita yang melihat hal seperti itu, ya jangan sampai ikut-ikutan. Ketika suatu hari kita diberi kesempatan untuk ikut sebagai kepengurusan tentang keagamaan, usahakanlah untuk menjadi pendukung. Siapapun sekali apa? Sekalipun itu adalah orang yang memang tidak kita senangi, kalau dia benar-benar menghidupkan agama, dukung. Kenapa? Karena itu sudah menjadi maklumat perintah Kanjeng Nabi. Wal asiru utawi kang kaping 10 iku ta'dzimus sya'airi. Wal asiru utawi kang kaping 10 iku ta'dzimus sya'airi, ngagungaken pira-pira cirine agamane Gusti Allah Ta'ala.
Wal asiru utawi kang kaping 10 iku takdzimus sya'airi ngagungaken pira-pira cirine agamae Gusti Allah Ta'ala. Ay alamati dinillahi tegese pira-pira alamate agamae Gusti Allah Ta'ala. Ngagungaken tentang ciri-ciri daripada agamanya Allah. Ketika ada orang yang bersyiar tentang keagamaan, ya sudah kita agungkan, kita ikut, gitu deh. Gak mesti harus kita bikin sendiri, gak mesti seperti itu. Misalkan karena kita nggak diajak, misalkan sebagai kepengurusan ketika di acara masjid, di musola sedang mengadakan muludan lah, gitu, muludan. Gitu. Kemudian kita yang mungkin biasa sholat di situ nggak diajak, ya sudah, nggak usah marah gitu sih, nggak usah apa ya, nggak usah merasa tersingkir, kan biasa saja kita dukung. Kalaupun nggak secara materi, minimal kita hadir. Kalau nggak mampu hadir karena kita ada kesibukan, hadirkan doanya saja. Mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar. Seperti itu maksudnya. Itu adalah orang yang masuk kategori hadir. Berarti imannya itu adalah iman yang bagus dan juga baik. Nah, kok begitu? Karena ikut mengagungkan keagamaan apapun bentuknya, membangun masjid, membangun musola, itu kan. Ikut yang seperti itu. Wa min hulan iku setengah saking sya'air. Wa min hulan iku setengah saking sya'air. Wa min hulan iku setengah saking sya'air at-tabahi utawi ngerasa bunga. Oh, ngerasa bunga, rasa seneng. Alhamdulillah ya Allah, zakat mulut ana sing gawe muludan, sholawatan, embu pengajian, ajaran wong sing gawe muludan, sebutan muludan enggak pangkat. Nah, itu salah kayaknya. Alhamdulillah. Fil umuri ing dalam pira-pira perkara, dilanjut wis aja wis. Fil umuri ing dalam pira-pira perkara at-tabahi utawi ngrasa bunga, fil umuri ing dalam pira-pira perkara ad-diniyati kang bangsa agama. Terus ketika ada berkaitan tentang keagamaannya, sudah kita ikut saja, gitu. Kita ikut saja. Kalaupun toh kita nggak diajak, tetap ikut. Walaupun hanya menghadirkan sebuah doa. Kalau diajak, berikan rasa semangat. Bukan karena kitanya dipilih, bukan karena kitanya dipentingkan, tidak. Tapi tadi agama hidup, enggak mati. Kegiatannya berkembang, enggak kuncup. Karena yang dikhawatirkan ketika sudah kuncup nanti gugur. Kalau berkembang kan minimal punya buah. Nah, setelahnya nanti akan ditumbuhkan lagi, terus tumbuhkan lagi, terus sampai anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Wa tazyinul masakhifi lan maesi piro-piro suhuf. Maesi suhuf itu, nah ini pengertian yang mutlak. Jangan sampai salah ngerti. Ya, kita anggap Al-Quran lah, bukan tulisannya yang harus kita baguskan, bukan pula jilidnya harus kita indah, dihias dengan ukiran-ukiran apa itu namanya, emas, perak, enggak. Maksud dihias itu Quran yang sudah ada, jadikan dalam diri kita. Kita hafalkan, kita baca dengan keindahan, gitu sih. Kita perdengarkan untuk orang lain. Minimal ketika kita punya istri, kemudian umur 4 bulan kandungan, kan gitu. Hadirkan orang-orang yang bisa membaca Quran. Itu dihiasnya seperti itu. Al-Quran itu hidup. Minta barokah daripada Al-Quran. Seperti itu. Nah, ini kan beli Al-Quran yang mahal-mahal untuk biasa.
Bahkan ada juga yang kadang-kala ya kan orang berangkat haji banyak itu halalan kan seperti itu. Ngambil di rumahnya kelambu ditaruh. Nah, ini yang salah seperti itu. Ngomongnya tadi kenangan. Padahal untuk dibaca bukan untuk dibaca. Artinya menghias suhuf, menghias lembaran-lembaran agama itu lakoni, hafalkan, syukur-syukur, diamalkan dan disiar. Tidak hanya itu, wal masjidi lan piro-piro masjid tuh dihias masjid tuh. Bukan musola bukan. Musola dihias demikian rupa. Masjidnya naudzubillah boro-boro. Ini kan? Ketika berbicara tentang keutamaan, dengarkan. Mana yang lebih utama? Musola di luar rumah kita dengan musola yang ada di dalam rumah kita. Ayo, mana yang paling utama? Menurut Imam Nawawi Banten, yang paling baik adalah musola yang ada di dalam rumah kita. Itu keimanan seseorang. Ngapa kok seperti itu? Karena Nabi bersabda, seorang perempuan, entah itu anak, entah itu istri, entah itu ibu, baik sekali ketika dia sholat di dalam ruangan tamu di dalam rumah. Dan lebih baik lagi ketika dia sholat di dalam tempat yang sudah disediakan untuk biasa sholat di dalam rumahnya. Dan yang lebih baik lagi ketika si istri itu sholat di dalam kamarnya. Berarti kan jelas ini, musola di luar dengan yang di dalam rumah mana yang lebih baik? Nah ini kan enggak seperti itu nyatanya. Berebut orang membangun rumah, ya kan? Padahal sudah jelas imamnya tidak ada. Makanya banyak terbengkalai. Bayangkan saja, satu blok bukan satu desa, musola 4 rumah musola, 5 rumah musola terus. Yang imamnya tidak ada. Satu desa imam saja tidak ada itu. Satu desa imam tidak ada. Tapi musola satu desa puluhan. Ketika berebut BLT 30 orang ustadz semua. Na'udzubillah. Ya, takaran imam itu apa sih? Ya, takaran imam kan apa sih? Minimal dia paham kan? Paham apa syaratnya wudu, fardunya wudu, perkara yang membatalkan wudu, sunahnya wudu, paham syarat yang namanya sholat, di mana di dalam syarat sholat itu banyak sekali. Yang salah satunya syarat dari pada membaca Al-Fatihah seperti apa, syarat membaca takbir seperti apa. Tuh, satu desa imam tidak ada, musola sampai 40. Mereka seperti itu. Comotlah sudah, ya kan? Comot sudah. Ada orang lewat, sudah masuk duhur, suruh imam. Nah dia sendiri nggak bisa jadi, ya ini jadi imam. Nah itu, maksudnya menghias masjid itu seperti itu. Masjid tidak perlu dibaguskan, dihias dengan keindahan orang-orang yang berilmu. Paham ya? Wal hadi asyara utawi kang kaping 11, wal hadi asyara utawi kang kaping 11 iku al ikhlasu. Piro-piro keikhlasan. Ikhlas. Kalau ikhlas itu mending. Minimal tadi. Ya daripada nganggur musola, daripada terbengkalai, orang-orang nggak melihat siapa yang menjadi imam. Yang penting agama sudah tersiar. Nyatanya ketika sudah memahami, nggak perlu harus bahasa yang fasih. Yang penting dia paham. Di mana ketika dia mengimami sesuai dengan takaran-takaran secara umum, diterima atau tidak yakini saja, karena hak benar atau tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, wa huwa utawi ikhlas iku an-niyatu niat qala dawu sapa Allah taala Gustolah taala. Niat itu seperti apa yang sudah difirmankan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman-Nya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Artinya dia bela Quran benar. Dan dia santri bisa baca Qurannya baik. Artinya dia
Wal ibadatu utawi yang ibadah. Pahami ibadah. Iku amalun ana kalane sifate amal, perbuatan, melakukan. Watarkun lan ninggalakan, anak kalane juga meninggalkan. Jadi yang mungkin halal lakukan sehingga harus dimakan, kalau haram ya tinggalkan. Itu sifat ibadah. Wa kullan ana sapa sira fi kulli halin, wa kullan ana sapa sira fi kulli halin ing dalam saban-saban tingkah iku daniyatin, awas itu kan huruf tak itu datiyatin, itu diganti daniyatin huruf nun. Iku daniyatin wong kang duweni niat, iku daniyatin wong kang duweni niat hamidatin kang terpuji. Intinya seseorang itu ketika beribadah, di mana sifat daripada ibadah ada kalanya melakukan, ada kalanya meninggalkan, hadirkan dengan niat yang terpuji. Jadi kasarnya husnudon saja di dalam diri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'allahi ta'ala serta Gusti Allah taala. Yaradahu kang ridho, yaradahu kang ridho ing tingkah sapa Allahu Gusti Allah taala ma'aka sertane sira, di mana tingkah yang baik itu, tingkah yang terpuji itu menjadikan Allah ridho terhadapmu. Gitu. Kita mencintai seseorang sehingga akhirnya kita menikahinya. Nah, maka hadirkan tingkah di dalam mencintai dan menikahi seseorang itu dengan menuju untuk mencari ridhonya Allah. Tidak peduli nanti kita menjadi suami yang disiksa, tidak peduli nanti kita menjadi pendukung keluarga, yang penting kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi'lan iku ing dalam ikhlas, wa fi'lan iku ing dalam ikhlas tarakur riya'i. Nah, dan di dalam keikhlasan juga meninggalkan yang namanya riya. Wan nifaqi lan kemunafikan. Wan nifaqi lan kemunafikan. Arya utawi riya iku tolabu. Arya utawi riya, arya utawi riya iku tolabu sana il khalqi, iku tolabu sana il khalqi, nyupri pengalame makhluk. Apa sih riyaku? Riyaku selalu mencari pujian-pujiannya makhluk. Jadi apa yang menjadi tingkah kita itu seolah-olah selalu ingin mengharap sebuah pujian. Duduk kita, berdiri kita, berjalan kita, larinya kita, bahkan merangkak pun, kalau memang ada yang melihat, pengennya dengan rangkakan yang membuat orang itu akhirnya memuji. Nah, itu berarti orang tersebut adalah orang yang punya sifat riya. Berarti ketika di dalam dirinya sudah ada riya, sudah dipastikan hidupnya tidak akan pernah hadir di dalam tingkahnya sebuah keikhlasan. Pasti akan mengharap sesuatu, pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Sementara wan nifaqu utawi kemunafikan, wan nifaqu utawi kemunafikan iku ikhfaul kufri. Ya Allah, ini yang susah itu. Iku ikhfaul, wan nifaqu utawi kemunafikan iku ikhfaul kufri, nyamarakan kufur, kekafiran,
nyamaraken kekafiran. Wa idharul islami lan ngatonaken Islam. Wa idharul islami lan ngatonaken Islam. Kemunafikan itu menyamarkan daripada kekufurannya, ya. Dan yang selalu ditampilkan adalah keislaman. Ini yang masalah, yang sulit itu seperti itu, yang sulit seperti itu. Ketika di dalam sebuah obrolan, mungkin yang selalu kita hadirkan Allah, Nabi, Allah, Nabi, Allah, Nabi. Kadang-kadang ulama dihadirkan. Tapi di dalam real kenyataannya, di dalam realitanya, justru ketika dia pergi, yang pertama kali dipikirkan apa? Uang. Mana itu uang? Saya nggak bakal mungkin bisa pergi nih kalau nggak ada uang. Berarti kan dia percaya kalau uang yang nanti akan melancarkan kepergiannya. Tapi ketika dalam sebuah obrolan, selalu Allah, selalu Muhammad, selalu kiai, selalu guru. Tapi hidupnya nyatanya ketika dia melangkah, kalau tidak ada sesuatu yang menjadikan dia pede gitu, bahkan sampai melupakan Allah, itu kufur yang nyata yang seperti ini. Ini kan? Nah bingung saya nggak punya duit tuh. Padahal dia punya Allah. Dikiranya ketika dia membawa duit, lalu kemudian dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain akan dilancarkan. Kalau Allah tidak berkehendak, na'udzu bilang gak bakal mungkin lah, ya kan? Karena segala sesuatu nyatanya tetap berada di dalam kepastiannya Allah. Tapi kita kan begitu. Nah ini berarti orang tersebut orang munafik. Ya saya seperti itu. Sama sih. Ini takaran wali lah, takaran wali. Aduh Masya Allah. Takaran wali. Pergi ke patrol, cuman nggak punya tujuan, tetap saja. Ya, kalau di dompet nggak ada uang, nggak mungkin orang berpikir alhamdulillah saya masih bisa sholat, ada Allah, gampang kalau makan nanti saya minta Allah. Ya nggak mungkin seperti itu kan. Tetap kita pergi ke patrol, yang pertama dilihat bukan Allah, bukan keyakinan diri kita, tapi dompet pun dompet saja itu nggak cukup. Kalau nggak ada lembarannya, ya kan? Pun lembaran saja nggak cukup. Kalau kita ada yang berwarna merah, biru, ya nggak percaya saya buktikan. Pengen ke patrol kan, katanya dilihat dompet sudah ada. Yang penting ada uang sudah ada, ya kan? Tapi warnanya kuning semua, ada 3 biji. Berarti 15.000 bingung. Berarti kan tetap uang juga masih apa ya? Masih membutuhkan lagi kan, naudzubillah. Jadi orang seperti itu. Lalu keimanannya di mana? Ya kan? Berarti dia hadir dalam kemunafikan yang nggak dirasa. Nyatanya dia sudah menyamarkan kekufurannya, percaya kepada selain Allah, sementara dia sendiri mengatakan Islam. Dan ketika ngobrol, yang hadir subhanallah, astagfirullah, dikit-dikit orang jago subhanallah, orang lain masya Allah, gitu ya. Allah Akbar. Nah, ya itu takaran mereka. Kalau takaran saya sih ya tadilah ikut ini. Kalau saya ikut ini, saya nggak bisa, saya nggak bisa ngikut ke wali-wali, nggak bisa. Belum. Ya. Faida asna mangka nalikane ngalem. Nah, kira doa dilakoni gitu aja. Mudah-mudahan lah istimewa pokoknya. Faida asna malik maka nalika ngalem alaika ingatase sira. Faida asna maka nalika ngalem alaika ingatase sira. Baka sira di alam, baka sira dipuji. Awas ki, itu kayak gitu. Ya kali terus dilakoni itu supaya jadi manusia sing sempurna imamnya. Amin. Amin. Faida asna maka nalika ngalam malaika ing atase sira sapa saksun awak-awakan fi wajhika
ing dalam adepane sira. Ketika kalian semua dipuji di hadapan kalian semua, mungkin ada teman, ya kan, lagi membutuhkan uang. Kita lihat dia sedang bercerita tentang keluhan yang belum makan, sementara ada juga yang sedang lagi utang. Lah, mungkin kita kan ada rasa iba, karena mungkin kitanya punya sedikit rezeki lebih. Akhirnya dengan sendirinya, ya kan, memberi cetak 100.000 nih, ini mudah-mudahan bisa sekedar untuk perut yang sedang lapar, kan seperti itu. Lalu hadirlah sebuah pujian, ya Allah saya kasih baik temen. Paham tidak ya kan? Paham nih mongol. Sering kan mongol kan sering. Nah, buang sing seneng akhirnya muji-muji. Nah, kuwen ku nyatanya kudu harus dijaga, kudu harus dikerangkeng. Sing ati-ati ku aja gampang geeran, aja gampang gede kena kuping. Bahaya 17. Lalu pribenje cara ngerangkeng. Fakul, nah fakul mangkang ucapa sopo sira Allahumma ya Allah. Doa. Fakul mangkang ucapa sopo sira Allahumma ij'alni khairan mimma yaquluna waghfir li ma la ya'lamuna wala tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma ya Allah ij'alni dadekakena sapa panjenengan ing isun khairan ing kebagusan mimma saking barang yaquluna kang pada ngomong sapa wong. Ya Allah, jadikanlah saya satu kebaikan atas ucapan-ucapan orang. Artinya ucapan-ucapan yang baik. Kita baik, amin. Gitu aja. Kita pintar, amin. Kemudian kita ganteng, amin. Kemudian kita bener, amin. Kita pengertian, amin. Maksudnya seperti itu. Kalau memang apa yang diucapkan orang lain itu baik untuk diri kita, mudah-mudahan Allah mengijabah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan menjadi yang seperti itu. Waghfir lan ngapurana sapa panjenengan. Waghfir lan ngapurana sapa panjenengan li maring isun, dan ampunkanlah saya ma ing barang la ya'lamuna kang ora weruh sapa wong, dan ampunkanlah saya atas apa-apa yang tidak diketahui orang lain. Padahal kita sendiri itu duit dari nolong misalkan, tiba-tiba kita kasih ke orang lain balas, ya Allah sira baik temen, padahal kita mau pengen buang bala kan dia kalau pengen buang belai, namun dia duit tak pangan kita baik, khawatir disimpung uang, khawatir kena belai. Tadi cak mbok sira wong muji, ya Allah kesuwun sira baik temenku, saya minta ampun ya Allah dari hal-hal seperti itu. Sira pinter temen padahal mendadak maca kan kayak ngono, sehingga ada disebut pinter. Itu harus minta perlindungan dan ampunan. Nyatanya kita itu orang bodoh, orang jahat, orang yang tidak mempunyai apa-apa kecuali hak mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah ampun sama Allah dari hal-hal apa yang tidak diketahui orang lain, sehingga mereka berucap dengan kebaikan mereka, yang mengatakan kita benar, kita baik, kita pintar, kita ganteng, padahal sih na'udzubillah. Wala tu'akhidni lan aja natrapi sopo panjenengan ing isun. Wala tu'akhidni lan aja natrapi sopo panjenengan ing isun. Bima kelawan barang yaquluna
ang padang ngucap sapa wong aja dibalas. Apa sih mau ucap tentang kita orang ya, mudah-mudahan orang jadi belai bro kita. Sekian wong ngomong karena tak baiki kemudian berkata baik sukiki. Mentang-mentang ketika disapa beli gelap lo Allah sebut banget, mentang-mentang lagi sugi duit. Ini sih bahaya kayak gitu. Berarti asli baiknya adalah kemunafikan. Wong karena pengen dipuji. Nah untuk maka kita doain kita didoa sing positif. Diapali lakoni. Ono bila mana sira kabeh ana sing muji ning adepan, sing mujine batur, sing mujine wong tua, sing mujine anak, sing mujine istri, sing mujine wong sing seneng. Bahaya jage di rangkeng, mintakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani asara utawi kang kaping 12 cabang iman yang ke-12 yang ketika kalian semua lakukan maka akan menjadi cemerlang cahaya keimanan dan menjadi sempurna iman kita. Amin. Iku atau batu tobat. Tobat sih. Qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi qabla an tamutu. Tubu taubata sapa sira ilallahi maring Gusti Allah taala qabla an tamutu ing dalem sadurunge yen tamati sapa sira kabeh. Qabla an tamutu ing dalam sadurunge yen tamati sapa sira kabeh. Jaga tobat sedurunge sira kabeh mati. Tobatku kudu harus sekabehane tak ora. Jadi anak sijina ulama sing dawuhaken sing penting salah satu dosa sing dominan, dosa yang kaya keabot bisa sing pengen ditinggalkan, maka usahakan tobat dari dosaku. Misal kadang-kadang menusa yang anak bohonge, ya kan? Kadang-kadang menusa ya anak sobude, ya kan benar mengkono. Kadang-kadang menusa ya anak niduwe, kadang-kadang anak ati blenake, ononku. Nah, itu kan kadang-kadang sing seringnya ku dosa apa? Ononku. Ngintip, misalkan ngintip kan konon, karena kita sering kebetulan anak tangga kan konon, sing kita seneng kalau diintip punggal, berarti kan dominan itu. Bohong sih kadang, nipu kadang, tapi ngintip hampir unggal dina. Kamu sing diintip apa, sing dirasa apa? Nah berarti kan dominan dosa yang seperti itu yang setiap hari dilakukan, usahakan untuk tobat. Dosa sing kadang-kadang sih sambil jalan baik. Ya kudu ke si kabeh, ono kudu ke si kabeh. Tapi minimal takaran kita seperti itu. Siji baik. Dosa sing dominan yakin bakal jadi keistimewaan. Dong nyatane perkara sing banget tening banget. Coba apa Bang? Iblis. Dosa sing paling dominan apa? Sombong. Tapi nggoda manusia ya ora kayak itu, ya kan? Lalu kemudian nonggoni manusia jawel-jawel ora kayak itu, bisiki manusia ora kayak itu, sehingga itu apa? Siji dosa sombong. Makanya namun iblis hilang sombongnya, wah jadi wali iblis. Apal Quran, apal kitab, macam-macam lah, pinter. Cuman siji salah. Maukah? Sombong. Ketika kongkon sujud ning Nabi Adam, ngelak iblis. Merasa iblis dicipta dari api, sementara Nabi Adam dicipta karo tanah.
Priben-priben kan geni pas ini dulu. Kubli paham iblis mungkin. Padahal Allah menciptakan bara api ning jerone bu. Berarti kan tetap punya ada ning duhur. Tapi ya mungkin alasan itulah yang menjadikan akhirnya iblis tersingkir dari surga dan dari rahmat Allah. Siji dosa. Cuman berarti kan dosa yang dominan itu sih. Dosa yang paling vokal, nah sirah iki dosa sing vokal iki apa? Ngentip misalkan, lah iki ilang lagi. Enggak, mungkin bergaul dengan bahasa jelek kadang-kadang, mungkin kita juga kadang-kadang lenaki wong, tapi kan orang sering, sing seringnya apa? Ngentip misalkan. Tiap anak kesempatan, anak rezeki dicukut. Ya berarti kan sing dominan ilang nah kok. Sedurunge mati, masya Allah. Paham ya mengkononnya? Nah, makanya ini satu perkara aja pernah ngeremeh kena dosa cilik pun aja pernah ngeremeh kena kebaikan cilik. Si bisa kayak gue, bisa jadi cilik maukah walaupun siji nak kena siksane Gusti. Padahal dosa-dosa sing wingi-wingi orang kayak itu. Berikut juga kebaikan sing cilik. Padahal kebaikan ini orang itu, tapi hanya gara-gara mau nyungkil, ning tengah jalan anak beling dicungkil pada ras. Lalu kemudian tabrak mobil wong. Ridho Gusti Allah, gara-gara kebaikan melas. Bokatan anak bocah cilik sing medek dicungkil iki. Lagi lewat tabrak akhirnya oleh ridho Gusti Allah. Maksudnya maukah? Satu saja kebaikan yang dipertahankan dan satu saja keburukan yang dihilangkan pasti wis dadi kekasihnya Gusti. Amin. Makasih kita tobat. Jadi tobat itu aja tobat. Kita sholat kudu harus khusyuk. Kemudian juga puasa kudu harus benar. Kita kudu harus sedekah zakat. Enggak seperti itu. Kita itu bukan orang yang seperti halnya orang-orang pilihan dan juga para nabi. Kita hanya orang yang mengikuti orang pilihan. Kita hanya hamba yang mengikuti perintah apa yang diperintahkan. Kita lebih daripada basariahnya kita tempatnya salah dan lupa. Yang penting tadi jangan pernah meremehkan. Wabadiru lan age-age sapa sirat abe bil a'mali. Kelawan piro-piro penggawean. Wabadiru lan age-age sapa sirat abe bil a'mali kelawan piro-piro penggawean as-solihati kang bagus. As-solihati kang bagus. Cepat-cepatlah kalian berbuat baik. Cepat-cepatlah berbuat benar. Cepat-cepatlah berbuat sesuatu yang punya kemanfaatan untuk dunia, agama dan akhirat kalian secara pribadi. Syukur-syukur melimpah kepada orang lain. Qabla ang tusgilu ing dalem sadurunge ketungkul sapa sira kabeh. Sedurunge sira disibukaken sibuk ngantuk, sibuk nongkrong, sibuk dolan, sibuk lakoni perkara sing sia-sia, jage lakoni perbuatan baik. Ora mesti kudu nunggu niat, ora mesti kudu nunggu bagus. Ki balik sing kene menunggu lakoni baik. Minimal metu sing kono ku nganggo sikil kiwe dingin. Menunggu. Kenapa? Karena ketika mancing pertama nganggo sikil jalankan sunahnya. Minimal itu. Minimal itu. Nah, setelahnya ya terserahlah. Makanya mumpung kita masih urip, mumpung kita masih mampu, maka lakukan perbuatan baik. Dengan cara tadi tidak meremehkan perbuatan cilik, lalu perbuatan cilik lakoni. Konon pahamnya. Nah, berarti wong pun wong sing duweni iman. Salisa salahau faraja wa a'lam bishawab. Al-Fatihah.